Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alas siyami wal qiyami wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali mengistiqomahkan diri, kita kembali melangkahkan kaki, kita kembali menata hati kita untuk sama-sama menjadi hamba-hamba yang ingin lebih mengerti bagaimana aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar untuk menjadi hamba-hamba yang ingin sholatnya lebih baik, kita pengen wudhu kita lebih baik, kita pengen pendekatan diri kita kepada Allah lebih baik, kita pengen cara pandang kita lebih baik, kita pengen hati kita lebih bersih, kita pengen cara kita melangkah di atas muka bumi ini menjadi langkah-langkah yang selalu dan selalu beriringan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih menjauh dari laknat-laknatnya, lebih menjauh dari maksiat-maksiatnya, lebih menjauh dari perkara-perkara yang berpotensi untuk menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini murka. Dan langkah awal yang harus kita lakukan, langkah awal yang harusnya kita tapaki untuk bisa menjadi hamba yang mengerti, memahami, oh ini yang disenangi Allah, ini yang tidak disenangi, oh ini yang diridhoi, oh ini yang tidak
tidak diridhoi. Oh, ini yang harus saya jauhi dan ini yang harus saya dekati. Itu tidak ada jalan lain kecuali lewat jalur ilmu. Tidak ada jalan lain kecuali dengan cara kita nyari dulu ilmunya, memahami dulu maknanya. Entah itu nanti kita bisa mengamalkan ataupun tidak, itu masalah lain. Kita dituntut untuk ikhlas. Iso ndak kita ikhlas? Kadang-kadang iso, kadang-kadang ora. Ikhlasnya habut banget. Kita disuruh sabar, kadang-kadang bisa, kadang-kadang keperucut omongan-omongan yang ndak benar. Kita dituntut untuk ndak iri, kita dituntut untuk ndak hasud, kita dituntut untuk ndak marah, kita dituntut untuk menjadi hamba-hamba yang perfeksionis di dalam keimanan-keimanan, dan itu semuanya adalah buah dari iman yang asal mulanya itu mesti sama. Apa itu? Ilmu. Makanya salah satu hal yang pertama kali turun, ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz Iqra. Iqra ya Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, ma'ana biqari. Katanya malaikat Jibril, wahai Muhammad, baca. Baca ini apa tujuannya? Membaca ini apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk membuka wawasan kita. Nyari tahu lebih banyak. Dengan kita semakin banyak mengerti, semakin luas keilmuan kita, semakin bijaksana hal-hal yang akan keluar dari diri kita. Ketika kita ngelihat ada anak yang masih belum balik atau orang-orang yang umurnya di bawah kita melihatnya dengan cara pandang, wong iki dosane luweh titik timbangane aku. Orang ini dosanya lebih sedikit dibandingkan saya. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi merasa, karena kita merasa lebih rendah dibandingkan dia, kita merasa tidak pantas untuk memarahi dia. Masih cah cilik, walaupun dia anak kecil. Kalau yang keluar dari lisan mereka ini adalah perkataan-perkataan yang benar, maka kita juga tidak gampang-gampang untuk meremehkan dengan apa yang dia katakan. Heleh cah cilik omong apa, halah anak kecil tahu apa, halah anak muda. Tapi kalau kita cara pandangnya orang ini dosanya lebih dikit dibandingkan saya. Kalau orang dosanya lebih dikit, potensinya untuk selamat dari neraka itu lebih besar. Begitu juga dengan ketika kita memandang kepada orang yang di atas kita umurnya, di atas kita walaupun cuma setahun, bahkan bukan cuma setahun, walaupun cuma sehari 2 hari terpaut usia kita dengan mereka dan dia lebih tua dibandingkan kita, maka cara pandang kita, orang ini ketemu waktu sholatnya lebih banyak dibandingkan saya. Kalau setahun 2 tahun, orang ini ketemunya Ramadan lebih banyak dibandingkan saya. Orang ini zakatnya lebih banyak dibandingkan saya. Orang ini ibadahnya lebih banyak dibandingkan saya. Maka apalah saya yang lebih sedikit amal ibadah, karena istilahnya ketemu sama satu waktu sholat dan orang itu melaksanakan sholat di waktu tersebut. Ini kita aku mau nyusul sholatnya orang itu, sholat duhurnya orang itu dengan saya melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kekejar napa mboten? Ndak kekejar, ndak akan kekejar. Makanya ada orang-orang, kalau misalkan orang-orang yang lebih tua dari kita memandangnya orang ini dengerin azan lebih banyak dibandingkan saya, ketemu waktu sholat lebih banyak dibandingkan saya, maka derajatnya dia di sisi Allah karena ibadah yang mereka lakukan ini adalah sholat. Salah satu ibadah yang menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka tidak pantas untuk saya merendahkan orang tersebut. Aman akhirnya, tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang merasa diri ini
lebih di dalam segala sesuatu itu ndak ada, teredam. Nah, ini cara pandangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, baca wahai Muhammad. Katanya Nabi, ma'ana biqori, saya ini ndak bisa baca, ndak bisa nulis. Bahkan salah satu hal yang terjadi atau yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu bukan saja nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak akan bisa baca, nggak akan bisa nulis. Nabi Muhammad itu mau belajar kayak apapun cara menulis, cara membaca, nggak akan bisa. Kenapa? Karena itu memang Allah Ta'ala menginginkan Nabi Muhammad untuk nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Untuk apa? Untuk mengukuhkan tentang mukjizat terbesarnya, yaitu Al-Quran nggak mungkin dikarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Piye carane orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis bikin sebuah karangan yang begitu fenomenal. Jangan kalau dengar kata penulis, ketemu sama orang yang nulis karya ini, nyetak buku ini, kita temuin, oh tiba-tiba wongnya nggak iso nulis, ketemu jenengan, nggak ketemu, karena yang namanya tulisan itu, orang manusia kalau menulis ngarang sesuatu itu datangnya dari pikiran, ditata dulu di dalam pikiran, habis itu dituliskan. Oh iki kudu dikoreksi, dihapus, dibenerin. Oh iki kurang ini, gitu. Kalau kita nulis kan seperti itu. Jenengan dulu waktu kuliah nama betul. Ke sekolah misalkan bikin karya tulis, oh ini salah, dibusek diganti kan seperti itu. Tapi Al-Quran tidak pernah ada kata dibusek, tidak pernah ada kata pantasnya innallaha samiun alim, kurang deh, innallaha samiun bidatis sudur misalkan diganti gitu. Tidak pernah ada yang diganti dan tidak pernah ada yang tergantikan. Dan tidak pernah ada yang akan ada tergantikan dari Al-Quran, dari mulai zamannya Nabi Muhammad sampai nanti akhir zaman Al-Quran diangkat sama Allah Ta'ala. Tidak ada yang hilang sama sekali, satu huruf aja tidak ada, seharokat aja tidak ada, semuanya murni, sama persis seperti ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Langkah awalnya adalah lewat jalur ilmu, lewat jalur ilmunya Allah. Kita masuk di dalam pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufik, karya dari Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Beliau ila anqal, kita sampai di halaman ke-25, faslun, tentang bab yang membahas perkara yang membatalkan sholat. Kemarin kita bahas hal yang pertama secara sekilas. Di sini dikatakan faslun wa tabtulus shalah bil kalam walau biharfin mufhim illa inna siya wa qalla. Yang pertama, perkara yang membatalkan sholat yang pertama adalah berbicara walaupun cuma satu huruf yang difahami, maka itu membatalkan sholat. Ada orang kok berbicara di dalam sholatnya bahasa-bahasa yang bukan sifatnya itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innama salata huwa tilawah wa dzikir wa tasbih. Yang boleh dilafatkan di dalam Al-Quran itu cuman tilawah. Tilawah niku napa? Baca Al-Qur'an. Yang diperbolehkan di dalam salat kita, yang keluar dari lisan kita bacaan, bacaan. Lain kalau bukan bacaan. Bacaan itu apa? Lintasan-lintasan hati. Jadi kalau misalkan kita bersuara tapi suaranya itu kita ngomong tapi tidak sampai keluar suara, itu bukan dianggap sebagai berbicara. Umi-umi misalkan jenengan. Diinggep no mboten, ndak diinggep. Bahkan rukun-rukun yang ada di dalam sholat yang sifatnya itu qauli, yang sifatnya itu bacaan, kok sampai ndak ada suaranya, ndak sah gian. Kapan itu? Takbiratul ihram. Jenengan baca takbiratul ihram mek ngangkat tangan tok, ndak ada suaranya, Allahu Akbarnya ndak dilafatkan, gimana takbiratul ihramnya? Ndak sah.
Nggih, takbiratul ihram harus bersuara. Baca Fatihah harus bersuara. Baca tasyahud akhir harus bersuara. Salam juga harus bersuara. Lek ndak bersuara ndak sah. Mau kita jadi imam ataupun kita jadi makmum harus keluar suaranya. Nggih. Kudu banter Kak, mboten. Nggih. Yang penting nggih yang dianggap sebagai bacaan itu adalah suara yang keluar dari lisan kita minimal nggih, minimalnya telinga kita sendiri dengar. Nggih. Minimal telinga kita sendiri dengar. Ndak harus soft yang paling belakang dengar suara kita, ndak harus. Lek gitu jumbuh kabeh gitu. Imame maca, makmume maca kabeh. Nggih, apalagi kalau ndak pakai mic, akhirnya ndak karu-karuan. Nah, jadi ketika kita jadi makmum, nggih, kita jadi makmum yang kita membaca di setelahnya imam membaca, nggih. Jadi paling bagusnya salat niku nggih, paling bagusnya salat entah itu gerakan ataupun bacaan kita lakukan setelah imam melakukan hal tersebut. Nggih. Jadi setelah imam melakukan hal tersebut secara sempurna baru kita melakukannya. Jadi imam misalkan takbir Allahu Akbar. Begitu imam wis sedekat jenengan Allahu Akbar. Jangan barengi imam. Jangan imam ngangkat tangan jenengan juga ngangkat tangan. Nah, akhirnya barengan sama imam. Paling bagusnya adalah imam sempurna dari apa yang dia lakukan baru kita melakukannya. Nggih, imam selesai baca Fatihah baru kita baca Fatihah. Imam ruku sampai sempurna rukuknya baru kita ruku. Imam i'tidal sampai sempurna berdiri tegap seperti sedia kala baru kita i'tidal. Nggih. Jadi istilahnya geraknya ngeten. Imamnya begini, kita begini. Imamnya berdiri, kita berdiri. Jangan sampai ngene bareng. Nggih. Kenapa kok nggak boleh bareng? Kalau misalkan cuman bareng saja tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau sampai mendahului imam dengan 3 rukun, entah itu fi'li ataupun qauli, entah itu bacaan ataupun pekerjaan, kalau kita dahuluin imam sampai 3 rukun di dalam sholat kita, batal sholat kita. Nggih. Dadi imame durung ruku awake dhewe wis ruku. Nggih. Imamnya belum sempurna sujudnya kita sudah sempurna sujud. Nggih. Imam belum baca Fatihah, kita sudah baca Fatihah. Nggih. Masih yo ndak kedengeran Kak. Misalkan sholat duhur, sholat asar, misalkan kita ndak dengar bacaannya, baca meskipun. Nggih. Makanya yang hati-hati. Kalau kita jadi makmum, nggih, kalau kita jadi makmum maka kita harus berhati-hati di dalam hal tersebut. Tidak boleh sampai mendahului apa yang dilakukan imam. Pak, katanya Rasulullah orang-orang yang sholat, ketika sholat itu yastajiluna fis sholat, cepet-cepet di dalam sholatnya padahal dia jadi makmum, bahkan sampai ke tingkat mendahului apa yang dilakukan imam. Ini orang nanti dibangkitkan di hari kiamat, kepalanya diganti jadi kepalanya keledai. Keledai itu identik dengan kebodohan. Maksudnya nopo? Wong wis ngerti dadi makmum lho. Kok malah nyepet-nyepeti imam. Istilahnya seperti itu. Makmum itu ya di belakang. Makmum itu ya harus manut sama imamnya. Makmum itu ya harus di belakangnya imam. Ini enggak. Cepet-cepet seperti itu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kepalanya dengan kepala keledai. Kenapa? Diomongi bolak-balik orang kena. Nggih, udah jelas-jelas imam ada di depannya. Harusnya dia manut tapi ini ndak manut. Jadi seperti itu. Potensi seperti itu. Nah, yang pertama adalah berbicara, ngomong. Sekalipun cuman 1 huruf, kalau misalkan bacaan ini walaupun cuman 1 huruf dan 1 hurufnya ini adalah huruf yang difahami, huruf yang difahami. Jangan misalkan ketika sholat, ditanyai sama orang, ada orang nanya, awake dhewe bariki opo si dodolan? Jenengan jawab, iya. Yo, ye tok misalkan, misalkan gitu. Gimana ini? Orangnya yang diajak ngomong ini langsung paham nggak mboten?
langsung paham. Berarti apa? Walaupun cuma satu huruf, kalau hurufnya itu tadi bisa difahami dan dilakukan dengan sengaja, langsung batal. Yang dilakukan dengan sengaja langsung batal. Jadi kalau misalkan sedikit, sebenarnya kalau sedikit tidak disengaja maka tidak batal. Sedikitnya itu seberapa? Sekitar di bawah 4 sampai 6 kalimat. Di bawah 4 sampai 6 kalimat itu kalau bicaranya tidak sengaja, tidak disengaja karena kaget misalkan, karena spontan misalkan, maka ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sampai di atas 4 atau 6 kalimat, mau itu disengaja ataupun tidak disengaja, panggah batal. Mau itu disengaja ataupun tidak disengaja juga dianggap sebagai batal. Bahkan meskipun yang dipakai, yang dibaca waktu itu adalah bacaan Al-Quran. Misalkan orang yang paham bahasa Arab misalkan, punya anak, misalkan ada tamu, jangan ada orang lagi sholat ngerti bahasa Arab, tamunya juga ngerti bahasa Arab, maka ketika ada orang ngetok pintu, dia ngomong udkhuluha bisalamin aminin, ngutip ayat, silahkan masuk dengan keadaan selamat, dengan keadaan selamat. Orangnya paham, langsung dibuka pintunya, masuk ke dalam rumah. Gimana ini hukum sholatnya? Batal. Masih yang dipakai adalah ayat Al-Quran. Kenapa? Karena tujuannya adalah ngasih tahu orang tersebut. Jadi yang seperti itu tidak diperkenankan. Setelah itu wa in kanatil qiraah. Di sini ada satu masalah, Jadi misalkan ada seseorang, misalkan ada orang dia pengen tanah noh itu berdehem, berdehem niku dehem niku kan keluar suara, ada lafaz-lafaz, ada huruf-huruf yang keluar dari situ. Boleh enggak misalkan ada orang di dalam sholatnya pengen mau neruskan bacaan, tapi orang kalau mau baca terus suaranya itu tercekat, baru bisa jelas lagi kalau dia itu berdehem, baru bisa keluar lagi. Gimana hukumnya? Boleh enggak dia berdehem untuk neruskan bacaannya? Dilihat, kalau misalkan dia itu pengen dehemnya itu di tempat-tempat yang hukumnya bacaannya itu wajib, yang hukum bacaannya itu wajib, kayak misalkan mau ketika tengah-tengah baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, Rahim, gitu. Gimana hukumnya? Boleh enggak dia berdehem agar bacaan Fatihahnya ini jelas, jelas bacaannya? Gimana hukumnya? Boleh. Kalau di dalam bacaan-bacaan yang wajib. Jadi boleh dehem kalau di bacaan-bacaan yang wajib agar bacaannya itu tadi semakin jelas. Tapi kalau misalkan di bacaan-bacaan yang sunnah, lagi ruko, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabb, gimana hukumnya? Tidak boleh. Lek berdehem hukumnya batal. Kalau berdehem di situ hukumnya batal. Kenapa? Karena itu adalah suara yang keluar sedikit dan disengaja. Kalau misalkan di tempat yang sunnah tidak boleh dilakukan, tapi kalau di tempat yang wajib boleh dilakukan. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk menyempurnakan bacaan tersebut. Kalau di tempat-tempat yang sunnah tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyempurnakan bacaan tersebut. Masih salah mboten napa-napa. Jenengan iktidalnya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, itu ada yang salah di dalam bacaan itu, batal enggak sholat kita? Boten. Lain halnya kalau kita di dalam surat Al-Fatihah, di dalam surat Fatihah niku ada satu huruf aja, ada satu huruf aja yang kita ndak melafatkannya dengan benar, bacaan kita ndak benar, sing dawa dindekne, sing endek, yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, batal sholatnya. Makanya yang paling urgent kita benahi itu bacaan Fatihah. Bahkan orang-orang yang secara istilahnya dari kodratnya ndak bisa baca huruf-huruf tersebut pun dihukumi
di dalam sholat itu sebagai orang-orang yang tidak bisa nanggung bacaannya makmum. Kayak apa? Kayak orang yang cadel, nggih. Ndak iso metu roe, ndak bisa jelas, atau nunnya ndak bisa jelas, lamnya ndak bisa jelas, wis dibenakne bolak-balik panggah ndak kena, wis diosrok-osrok katek emas lidahnya gitu. Biasanya lek ben fasih kan digitukan. Nggih. Jadi dibenahi seperti apapun tetap ndak bisa. Gimana hukumnya? Orang ini bacaan Fatihahnya sah untuk dirinya tapi ndak sah untuk orang lain. Ndak bisa dijadikan imam. Tidak bisa dijadikan imam. Kalau misalkan dia sah untuk dirinya sendiri, kita makmuman sama orang tersebut, kita kok ada rokaat yang kita itu Fatihahnya harus ditanggung sama imam, imamnya tidak sanggup untuk nanggung, maka kita harus nambahkan 1 rokaat lagi. Kita harus nambahkan 1 rokaat lagi. Jadi misalkan jenengan datang, imamnya jenengan Allahu Akbar, imamnya ruku. Kita langsung ruku. Ini kalau imamnya normal, istilahnya bacaan Fatihahnya itu benar, kita langsung ruku. Rokaat yang kita cuman kedapatan takbir setelah itu ruku, itu sudah dianggap sebagai 1 rokaat. Gitu, sudah dianggap sebagai 1 rokaat. Tapi kalau misalkan imamnya ternyata orang yang cadel atau tidak bisa nanggung Fatihahnya makmum, ini rokaat ini tadi jadi tidak sah. Fatihah kita tetap harus kita baca. Terus piye lah imamnya tidak bisa nanggung, ya sudah, nanti setelah salam kita nambah 1 rokaat lagi. Lah terus gimana kalau misalkan kita tidak tahu ternyata imamnya cadel atau enggak? Yo ndak usah diinterogasi. Benar sholat diparani se imamnya. Ayo Pak Ustadz, baca Fatihah dulu di depan saya. Jenengan ini Fatihahnya bener apa enggak? Ndak perlu. Kepo itu ndak perlu. Nyari tahu sesuatu yang kita ndak perlu untuk mengetahuinya itu adalah sesuatu yang tidak perlu. Tapi kalau kita tahu ada imam yang tidak pas bacaannya, kalau kita makmuman sama orang tersebut, Fatihahnya dia tidak bisa nanggung kita. Kita harus nanggung Fatihah kita sendiri. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi tajassus itu sangat dilarang sama Allah Ta'ala. Wala tajassasu. Allah Ta'ala mengatakan jangan sampai kamu jadi orang yang kerjaannya itu nyari aibnya orang. Cadel itu kan aibnya orang, aibnya imam. Jadi tidak perlu kita, ayo Pak Imam, ayo. Ndak perlu kita nyari tahu tonggoku enek masalah iki, dulurku sing kuwi punya masalah, ndak perlu. Bahkan dilarang sama Allah Ta'ala. Jangan sampai jadi orang yang jadi tajassus. Tajassus itu mata-mata, kecuali lek mata-matanya negara, dikongkon delok memang sesuatu yang harus dilihat. Berbicara sekalipun hanya 1 huruf tapi bisa difahami kecuali lupa dan yang diucapkan adalah sedikit. Itu yang pertama yang membatalkan sholat. Lalu yang kedua, al-fi'lul katsir, gerak banyak. Nomor 2 sama nomor 3 ini sebenarnya satu hukum, satu hukum. Tapi di sini disendiri-sendirikan, yaitu al-fi'lul bil af'alil katsirah al-mutawaliyah katsalasi harakat wa bil harakatil mufritah wa bi ziyadati ru'am. Jadi berbuat banyak atau bergerak banyak di atas berbuat banyak yang berurutan seperti 3 kali gerakan. Jadi bergerak banyak ini berapa? 3 gerakan atau lebih itu termasuk gerakan yang banyak. 3 gerakan atau lebih itu termasuk gerakan banyak. Imam Syafi'i mengatakan 3 gerakan yang dimaksud di sini adalah 3 gerakan yang berurutan. 3 gerakan yang berurutan itu berpotensi membatalkan sholat. Tapi kalau misalkan geraknya 3 kali tapi ndak berurutan, istilahnya ndak terus menerus ini jedanya berapa? Para ulama mengatakan jedanya atau spasinya, istilahnya jarak antara gerakan pertama sama gerakan kedua ini tadi, kalau misalkan kita pengen ndak batal sholat, ada gerakan yang mau kita lakukan tapi ndak pengen sholat kita ini batal, maka dijedai gerakan-gerakan tersebut dengan jarak sekitar bacaan surat Al-Fatihah. Kok tunggu? Sekitar bacaan surat Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Juga ada yang mengatakan dengan bacaan al-baqiyatus sholihah. Baqiyatus sholihah itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, baru gelak lagi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, baru gelak lagi. Nah, seperti itu. Makanya makanya ada beberapa ulama yang melarang kita untuk ketika doa kunut niku nggih, ketika doa kunut subuh niku kan kita ngangkat tangan seperti ini nggih. Apakah setelah kita baca doa itu perlu diusap kayak doa kita di luar sholat, diusap seperti ini, apa perlu? Para ulama mengatakan tidak perlu, karena itu sangat berpotensi untuk ada gerakan lebih dari 3 kali gerakan berturut-turut. Ngangkat ini 1, diusapkan gini 2, nurunkan itu juga 1 gerakan. Jadi 3 kali gerakan berturut-turut. Tapi kalau setelah kita kunut langsung begini, ya, langsung diturunkan begini, itu cuman 1 gerakan saja. Itu cuman 1 gerakan saja. Tapi kalau misalkan kita kunut gini, jangan kunut gini. Setelah selesai kunut diginikan. Jadi ngeten nggih, begini itu 1. Diusap itu 2, nggih. Apalagi kalau enggak bareng. Ngene siji, ngene siji. Tambah itu langsung 3 niku, nggih. Jadi gini itu 2, nurunkan itu 3, nggih. Nurunkan niku 3 gerakan. Jadi makanya ada 3 gerakan yang dilakukan secara berurutan. Nah, ini kalau misalkan orang yang nggak ngerti batal, nggih. Kalau mau nggak batal gimana? Yuk dijedai, nggih. Gini, setelah itu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, diusap. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, turunkan. Subhanallah alhamdulillah. Nah, tapi sopo sing arep ngono, imame keburu tasyahud akhir ini nanti. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan kalau setelah doa kunut itu tidak perlu kita usapkan seperti kita di luar sholat. Karena yang namanya doa kunut niku, doa kunut itu adalah namanya sunnah ab'ad, sunnah yang menyerupai perkara yang wajib, sunnah yang menyerupai perkara yang wajib. Dan sunnah ab'ad yang seperti ini kalau tertinggal dari kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi setelahnya, gitu. Maksudnya sebelum salam, setelah tasyahud akhir, sebelum salam kita melaksanakan sujud sahwi. Tapi yang perkara yang sunnah itu tidak bisa setara dengan perkara yang wajib. Istilahnya jenengan sholat, di dalam sholat itu ada gerakan-gerakan. Tapi gerakan-gerakan yang wajib, gerakan-gerakan yang wajib itu tidak batalkan sholat. Tapi gerakan-gerakan yang sunnah itu bisa jadi membatalkan sholat. Kalau sampai ada 3 gerakan yang berturut-turut. Kalau jenengan lihat sunnah-sunnah gerakan yang lainnya itu tidak ada yang 3 kali berturut-turut. Tidak ada. Kayak misalkan, kita melakukan yang namanya takbiratul intiqalat, takbir di dalam pergantian gerakan. Mau ruko, misalkan mau ruko, Allahu akbar. Berapa itu gerakannya? 1, 2. Nanti berdiri dari sujud, mau rakaat yang kedua juga Allahu akbar. Berapa niku? 2 kali gerakan. Makanya kalau ketika kita melaksanakan takbiratul intiqalat niku, takbir pergantian yang seperti itu jangan sampai dilebaikan. Napa niku dilebaikan? Allahu akbar. Wes blan niki. Batal sak batal-batale niku nggih. Allah. Ini 1 gerakan nggih. Allahu akbar. Moro mburi siji, moro ngarep neh siji. 3 kali gerakan batal langsungan niku. Nggih. Langsung batal niku. 3 kali gerakan berturut-turut. Jadi kalau misalkan salat Allahu akbar gitu aja. Nggih. Makanya Sayyidina Umar itu benci sekali sama orang-orang yang mengkhusyuk-khusyukkan sholat. Kayak sholatnya, didawak-dawak nih. Habis itu gerakannya itu kayak dikhusyuk-khusyuk
dikhusyukkan, dia nangis nanti di dalam sholat. Nangis di dalam sholat niku nggih, nangis di dalam sholat kok sampai keluar suara, nggih, kok sampai keluar suara dan suaranya itu banyak, sedikit disengaja. Nangis di dalam sholat itu kan berarti sengaja, nggih, sengaja. Lah kalau sampai ada sesenggukannya seperti itu, nggih, bunyi-bunyi yang seperti itu, nggih, ini sedikitnya sengaja batal langsungan, batal, nggih. Jadi nangis itu batal bukan karena keluarnya air mata, bukan, tapi kalau sampai ada bunyi, nggih, keluar suara atau gerakan-gerakan yang buat badan ini tadi bergerak. Kayak nangis kadang-kadang sesek terus badannya itu sesenggukan gerak-gerak seperti itu. Gimana kok batal nih gue langsungan? Nggih, batal sholatnya. Jadi Sayyidina Umar itu benci sekali sama orang-orang yang, jadi Sayyidina Umar pernah masuk masjid, ada satu orang lagi sholat, dia itu sholatnya itu dikhusyuk-khusyukkan sampai istilahnya berdiri itu sampai kepalanya nunduk sekali. Nggih. Kita kan kalau di dalam sholat nih, nggih, sunnahnya kan ngelihat ke tempat sujud, nggih. Tapi kan badannya tetap tegak, dadanya tetap ngadep ke arah kiblat. Ini enggak, dia sampai seperti ini, sampai nunduknya ke tempat sujud itu nemen sekali. Tengah-tengah sholat Sayyidina Umar mengatakan, jadi orangnya lagi sholat, Sayyidina Umar mengatakan irfa' raqabatak, wong sing sholat, sing lebay-lebay di dalam sholat, tegakkan lehermu, nggih, tegakkan lehermu. Innamal khusyu'u fil qulub. Yang namanya khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Tidak perlu kamu perlihatkan yang seperti itu tidak perlu. Ini yang dikatakan Sayyidah Aisyah juga pernah, nggih. Sayyidah Aisyah pernah ketika beliau jalan, di depannya ini ada orang jalannya pelan sekali, tapi pacaannya kayak wong ahli ibadah gitu, pakai gamis, pakai sorban, bawa kitab atau bawa Al-Quran. Setelah itu jalannya itu di alon-alon nih. Katanya Sayyidah Aisyah, man haula, ini orang-orang gerombolan ini siapa? Orang-orang ini siapa yang berjalan kayak gitu malah ganggu orang kan? Gitu. Ya misalkan jalannya itu besar terus dia jalannya itu di pinggir, ini ndak menuhin jalan. Akhirnya Sayyidah Aisyah mau jalan, yang maunya cepet-cepet pulang ke rumah, akhirnya tersendat gara-gara orang tersebut. Katanya Sayyidah Aisyah, man haula, siapa orang-orang itu, siapa para orang yang ditanya ini nih, humun nasik ya Aisyah, mereka adalah para ahli ibadah wahai Sayyidah Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, inna Umar bin Khattab, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah orang yang paling banter ngomongnya. Dia idza qala asma, Sayyidina Umar itu adalah orang yang ketika berbicara semua orang yang diajak bicara langsung paham dengan omongannya. Wa asba'al ja'i, dan dia adalah orang yang paling mengenyangkan bagi orang yang sedang kelaparan, dan dia adalah orang yang paling khusyuk di dalam sholatnya. Tapi ndak koyok ngene, nggih. Jadi istilahnya balutan agama atau sesuatu yang dipandang orang, oh ini ahli ibadah, oh ini orang baik, oh ini orang sholatnya khusyuk, oh orang ini, yang seperti itu kalau berjalan dengan lumrahnya, istilahnya kalau berjalan dengan orang ini memang ngomongnya lemah lembut, dikongkon ngomong banter ndak iso, nggih. Maka dia ketika baca Al-Quran mendayu-dayu misalkan, nggih. Lain kalau neng gone pasar bengok-bengok, neng gone omah anake disenen-seneni, begitu baca Al-Quran dilebay-lebaykan, nggih, didayu-dayukan. Ini orang-orang yang jadi dia bungkus agama untuk dipandang sama orang lain itu, oh ini loh orang yang bacaannya itu indah, oh ini loh yang sholatnya itu khusyuk, oh ini loh yang ini bahaya sekali. Sayyidah Aisyah mengatakan al khusyuk fil qulub. Yang namanya khusyuk itu di dalam hati. Dan yang namanya khusyuk, yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sampai berseberangan dengan hak-haknya adami. Dengan haknya orang yang ada di sekitaran kita. Datang ke masjid, datang ke masjid sudah adzan, sudah hampir iqomah, dia baru datang. Setelah itu datang langsung sholat sunnah, didawak nih sholat sunnahnya. Akhirnya orang-orang yang mau sholat ini, saya ngenteni wong kuwi
padahal di situ ada pekerja yang harus kembali ke kerjaannya. Di situ ada seorang ibu mungkin yang anaknya ditinggal dalam keadaan tidur. Wes khawatir, anakku tangi apa ndak, anakku tangi apa ndak. Mungkin ada orang yang sedang dalam keadaan sakit, memaksakan dirinya untuk ke masjid, tapi pengennya yo cepet-cepet. Ada macam-macam modelnya jamaah. Nah ini dia sholat sunnah dipanjang-panjangkan seperti itu. Ini bukannya dapat pahala, tapi malah nyakitin orang-orang yang ada di sekitarnya. Sholat sunnah sekedarnya. Jadi waktunya kita pendekkan, waktunya kita panjangkan, terserah jenengan panjangkan. Kapan kita kalau mau manjangkan sesuatu, kapan? Di rumah dewean, di rumah sendirian, mau sholat 1000 rakaat, mau pakai surat Al-Baqarah kah, Al-Imran kah, An-Nisa, terserah. Mau ndonga sampai istilahnya semua doa yang ada dibaca, silahkan. Tapi kalau misalkan kita untuk hajatnya umat, semuanya lakukan dengan sekedarnya. Kecuali kalau sudah ada perjanjian-perjanjian. Kayak misalkan saya diajarin sama Abine untuk bikin majelis itu yang pendek-pendek saja. Misalkan dimulai 8:30, jam 10 diusahakan untuk selalu sudah selesai. Tapi kecuali kalau ada event-event tertentu kayak kita kemarin dolan nang kampung coklat yang dibaca Yasin yo diwoco, tahlil yang juga dibaca, rotib juga dibaca, semuanya dibaca. Kenapa? Ini momen khusus, agar ada bedanya dengan majelis-majelis kita yang biasanya. Seperti itu. Dan semuanya ridho dengan hal tersebut. Juga tidak dipanjangkan acaranya. Ayo kita moco-moco ini sampai duhur, engko ceramahnya sampai asar. Nggih mboten. Nggih. Jenengan turu kabeh ini kapan selfie-ne saja iki. Emang gak ngaji terus. Kan seperti itu kan akhirnya. Ini sampai kondi gimana? Berbuat banyak yang jadi gerak banyak berurutan itu membatalkan sholat. Itu membatalkan sholat. Jadi kalau jenengan mau gerak, gerakan kita memang harus untuk melakukan gerakan, boleh silahkan. Tapi jangan sampai ada 3 gerakan berturut-turut. Gatel misalkan jenengan tangannya di sini gatel, pengen garuk, silahkan digaruk. Jadi tangan kita kita taruh di sini, setelah itu digaruk sekedarnya. Jangan sampai digaruk. Ya ini 1, 2, 3 batal, enggak karu-karuan. Setelah itu yang ketiga adalah 1 gerakan tapi keras. Gerakannya cuma 1, tapi gerakan itu dianggap sebagai gerakan yang keras. Seperti apa? Loncat. Tengah-tengah sholat, ini cuma 1 gerakan. Iya 1 gerakan, tapi awak obah kabeh. Sak badan gerak semuanya. Maka ini langsung batal. Langsung batal. Juga idza kanat biqasdil li'ib. Juga kalau misalkan gerakan itu niatnya adalah untuk main-main. Main-main. Jadi tidak ada perlunya tapi kita gerak-gerakkan. Itu walaupun gerakannya ini di anggota-anggota yang ringan tetap batal. Jadi misalkan tahiyat akhir gini kan. Gimana hukumnya? Batal, karena niatnya adalah tala'ub, bermain-main dengan gerakan. Idza kanat bi ghairi ikhtiyarih ka syiddatil barad, idza kana mubtala bi jarabin wa lam yaqdir 'ala sabr 'anil haq. Boleh juga tidak membatalkan kalau misalkan dia itu memang sedang sakit, sakit gatel-gatel, sakit atau lagi dingin yang sangat, akhirnya badannya sholat itu tengah-tengah sholat badan itu menggigil. Gimana hukum sholatnya? Tidak batal, karena itu di luar kendalinya kita, karena itu di luar kendali. Kalau di luar kendali tidak. Ya kan fi sholati syiddatin. Juga boleh gerak banyak, bahkan walaupun berurutan sekalipun ketika melaksanakan sholat yang namanya sholat khauf. Sholat khauf itu sholat di tengah-tengah peperangan. Sholat di tengah-tengah peperangan. Jadi para sahabat itu kalau sudah masuk waktu sholat, walaupun di tengah-tengah peperangan
tetap melaksanakan sholat. Kalau misalkan ada orang yang sakit sedikit tidak sholat, repot titik tidak sholat, begini sedikit tidak sholat. Ini loh Rasulullah sampai ada yang namanya syariat sholat khauf. Sholat khauf itu sholat di tengah-tengah perang. Jadi sholat musuh di depan ditebas. Nah itu dirukhsah, masih nggak ngadep kiblat, walaupun banyak gerakan dan lain sebagainya, tapi sholatnya tetap dilaksanakan. Sholatnya piye caranya? Ya tetap waktunya takbir ya takbir, waktunya Fatihah ya Fatihah, waktunya rukuk ya diusahakan untuk rukuk semampunya, sujud semampunya, tahiyat semampunya. Nggak bisa ini yo, kalau nggak bisa berdiri yo, pokoknya semampunya untuk melaksanakan, tapi tetap harus melaksanakan sholat secara sempurna. Jadi para sahabat itu sholat di dalam peperangan seperti itu pun tetap melaksanakan sholat. Nah ini dirukhsah, gerakan yang banyak diperbolehkan, nggak ngadep kiblat diperbolehkan, ada darah di badannya juga tidak membatalkan sholatnya dan lain sebagainya. Nah itu yang ketiga. Setelah itu yang keempat adalah menambahkan rukun fi'li. Menambahkan rukun fi'li. Nambah rukun fi'li itu jadi rukunnya ditambahkan. Jadi misalkan gini, fi'li ataupun qauli ini sebenarnya. Jadi kayak ada orang rukuk, setelah rukuk pengen rukuk lagi, jadi rukuk tidak melek rukuk neh. Gimana hukumnya? Batal. Hukumnya yang seperti itu hukumnya adalah batal. Tidak akhirnya kan rukunya 2 kali, tidalnya juga dua kali. Ini batal ini. Jadi nambah rukun fi'li itu membatalkan sholat. Setelah itu 1 kali bergerak karena bermain-main juga membatalkan. Yang keenam, makan atau minum kecuali bila lupa dan yang dimakan atau yang diminum itu sedikit. Makan minum ini yang dimaksud sedikit itu, sedikitnya itu di bawahnya biji simsimah. Simsimah niku undi-undi titik-titik di atasnya. Wijen. Jadi 1 biji wijen, 1 biji wijen itu kalau misalkan sampai 2, sampai di atasnya 1 biji itu sudah dianggap banyak. Lek banyak disengaja ataupun tidak disengaja batal. Kalau sedikit tidak disengaja tidak batal. Nah, jadi mau sholat berbuka, setelah buka puasa sholat maghrib, ternyata tengah-tengah sholat enek sing nyelilit. Nah, misalkan yang nyelilit apa gitu, kacangnya rawon ada kacangnya mana? Jadi itu nyelilit, gimana? Langsung ditelan sekalian, Gimana hukum sholatnya? Batal. Nah, jadi ditelan sekalian itu tadi hukumnya adalah batal. Kenapa? Karena walaupun cuman sedikit, tapi disengaja. Tapi kalau tidak disengaja gimana? Ketelen. Tidak niat menelan tapi ketelen. Sudah niatnya wes dimajok-majok nih mau dikeluarkan, ternyata pas baca surat atau baca apa ketelen. Nah, gimana hukumnya? Kalau sedikit maka tidak membatalkan. Tapi kalau banyak itu langsung membatalkan. Jadi kalau makanan itu kadarnya 1 biji wijen, kalau minuman itu kadarnya setetes air. Setetes air. Jadi ada orang sholat di mulutnya masih ada minuman, kalau cuman bekasnya minuman tidak membatalkan. Jadi misalkan masih ada seger-seger di sini, kerasa di dalam sholat, rasane dawet sek nyantol di sini misalkan, gimana hukum sholatnya? Tidak batal, tidak batal. Tapi kalau sampai dawete seenek, masih ada di mulut, setelah itu ditelen, ya ini yang membatalkan. Jadi makanan sedikit, makanan atau minuman boleh dikeluarkan, dikeluarkan boleh. Jadi kalau malah kalau misalkan kelihatannya itu banyak, wajib dikeluarkan. Dikeluarkan, dinaikkan atau dimajukan ke ujungnya lidah, setelah itu diginikan, setelah itu dibuang, kan nggak najis, makanan kan nggak najis. Jadi liur juga nggak najis. Yang najis itu muntah itu makanan yang sudah nyampe ke perut, setelah itu keluar lagi. Nah, itu hukumnya najis. Tapi kalau masih di mulut, itu hukumnya adalah suci. Jadi makan minum sedikit atau sedikit lupa tidak batal. Sedikit tidak lupa atau disengaja batal. Apalagi banyak
Mana banyak tengah-tengah sholat mangan sak piring. Nah, siki enggak karu-karuan batal ya. Nggih. Setelah itu yang ketujuh, niat memutus sholat. Nggih, niat memutus sholat. Niat memutus sholat atau ragu-ragu. Nggih. Ini yang ketujuh. 7 sama 8 ini niat memutus sholat atau menggantungkan niat atau untuk memutus sholat. Misalnya jika ada tamu, sholat saya akan saya gagalkan. Ini dari mulai dia gantung seperti itu sudah batal. Nggih. Jadi misalkan mau duhaan, nggih, sholat duha, mau sholat duha sambil nunggu tamu. Iki lek tamuku datang, sholat duhaku tak batalkan. Jadi ketika sholat duha itu sudah niat seperti itu. Kalau tamu saya datang, sholat duha saya batalkan. Gimana hukum sholatnya? Dari mulai dia niat untuk memutuskan sholat sudah batal. Okay. Dari mulai dia memutuskan menggantungkan sholat atau ragu-ragu di dalam niat sholatnya, di situ sudah batal sholatnya. Okay. Jadi sholat itu harus yakin. Lain halnya kalau tengah-tengah sholat kita batalkan sholat kita. Okay. Jadi batalkan sholat itu hukumnya haram. Okay. Batalkan sholat tanpa udzur, tanpa hajat, okay, tanpa ada sesuatu yang memang bikin kita itu batal, itu hukumnya haram. Apalagi kalau sholat fardu. Okay. Apalagi kalau sholat fardu. Di dalam sholat fardu itu membatalkan sholat itu benar-benar haram mutlak, kecuali kalau ada sebab yang membuat seseorang itu batal. Kayak gimana? Tengah-tengah sholat kentut. Nggih. Ini bagaimana ini hukum sholatnya? Ya memang terbatalkan karena sesuatu. Tapi kalau misalkan ada orang tengah-tengah sholat, nggih, tengah-tengah sholatnya itu sholat wajib, dia putuskan sholatnya, ini hukumnya haram. Aku ndak karo imam iki, tak golek imam liya. Nah, gimana hukum sholatnya? Haram, nggih. Mutuskan sholatnya itu tadi hukumnya haram. Tapi kalau di dalam sholat sunnah masih boleh, nggih. Kalau ada hajat masih boleh. Jenengan tengah-tengah sholat dipanggil suaminya, "Mah, anakmu BAB," misalkan, nggih, gantenono dhisik pempesnya. Jenengan sebagai istri yang taat sama suami, nggih, padahal tengah-tengah sholat, nggih, tengah-tengah sholat dibatalkan sholatnya untuk nuruti apa katanya suami, boleh, nggih. Sholat sunnah, lek sholat wajib tetap tidak boleh, nggih. Kalau sholat wajib tetap tidak boleh. Lek sholat sunnah masih boleh. Tengah-tengah sholat ada tamu datang, tamunya totok-totok, "Assalamualaikum," dibatalkan dulu untuk membukakan, mersilahkan, setelah itu neruskan lagi, silahkan, nggih. Tapi kalau misalkan batalkan sholat tanpa hajat apapun, ini tidak boleh. Milik batal lah aku, batal. Ini yang seperti ini hukumnya adalah haram. Dan ketika kita ragu untuk memutuskan sholat atau berniat untuk menggantungkan sholat kita dengan sesuatu, nggih, maka di sini dari mulai dia gantungkan niatnya sudah batal, nggih. Sama semua niat seperti itu sebenarnya. Jangan puasa, nggih. Saya pengen puasa sunnah, nggih. Saya pengen puasa sunnah. Tapi kalau ada ini tak batalkan puasanya. Dari mulai niat seperti itu sudah batal sebenarnya, nggih. Nah, dari mulai niat, jadi niat digantung seperti itu tidak boleh. Makanya niat itu harus yakin. Okay. Saya niat sholat duhur, saya niat sholat asar, saya niat sholat maghrib. Nah, sudah siap untuk sholat. Niat mutus sholat atau menggantungkan niat atau. Nah, yang ke-9 ragu-ragu untuk menggagalkan sholat sama tadi. Dan yang ke-10 bimbang tentang niat pada takbiratul ihram sementara dia sudah melakukan satu rukun yang lain dan belum melakukan satu rukun tapi masih ragu lamanya. Fi wa bi an yamdi ruknun masyak fi niyati taharrum aw yatulu zamanasyak. Nah, di sini juga batal salatnya. Jadi bimbang. Jadi tadi saya takbiratul ihramnya sudah benar apa enggak ya? Nah, itu kalau kaitannya sama takbiratul ihram, maka ini membatalkan sholat. Harus dibatalkan, setelah itu diulangi lagi. Ya, dibatalkan, setelah itu diulangi lagi. Wallahu a'lam bishawab.